Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDD Journey Impression of Life. Saya pagi ini coba tergerak untuk sharingkan gitu. Manusia itu kan basically dasarnya harus mempunyai harapan gitu. Kalau manusia tidak mempunyai harapan, hidup itu akan sia-sia. Jadi hidup itu harus dengan benar-benar memiliki harapan. Nah, biasanya harapan itu akan cross ya, akan bertemu dengan rancangan dan kehendak kita gitu. Jadi rancangan kita apa, kehendak kita apa, itu kan berarti kan jiwa kita biasanya akan terkait dengan nanti kita mau apa, harapan kita mau apa gitu. Itu harapan kalau jika di cross dengan rancangan dan kehendak ya akan seperti itu. Meskipun kalau rancangan kehendak itu kan terserah kita mau dari kita sendiri, berarti rancangan dan kehendak kita sendiri, atau rancangan dan kehendak ini akan kita percayakan kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan, rancangan dan kehendak Tuhan itu jelas gitu, ada di dalam firman. Jadi kalau memang kita taat Tuhan, ya kita harus rancangan dan kehendak kita harus disesuaikan dulu dengan apa yang firman perintah dan peraturkan gitu. Itu satu, urusan harapan dibanding rancangan dan kehendak. Kedua, rancangan dan kehendak sendiri itu ternyata ada banyak alternatif gitu. Jadi bisa rancangan dan kehendak itu lahir karena diri kita sendiri, kita pengen ini, kita pengen itu, nah itu lahirnya dari kita sendiri. Tapi bisa juga rancangan dan kehendak itu lahir dari orang lain, ya bisa dari pihak orang tua mungkin yang menginputkan, atau dari pihak pasangan itu kali kalau memang kita udah nikah, atau bisa juga dari anak-anak kita, dari mantu kita, atau dari teman-teman kita, kerabat kita, atau dari orang pintar kali, suku segala macam, atau dari mentor-mentor rohani gitu, dari banyak gitu, orang lain itu banyak sekali gitu. Nah, yang ketiga, yang rancangan dan kehendak itu ada yang tadi saya katakan dari Tuhan gitu. Jadi rancangan dan kehendak itu ada tiga garis besarnya. Kalau menurut saya dibagi tiga, ada dari diri kita sendiri, ada dari orang lain, dan ada dari Tuhan. Nah, kita mau pilih yang mana gitu? Pasti kan beda-beda sasarannya gitu. Nah, yang berikutnya cerita harapan. Harapan juga sama gitu. Kalau menurut saya harapan itu ada beberapa kategori lagi gitu. Ya, ada harapan yang jalannya seperti lurus gitu harapannya, tapi berujung maut. Ya, ada juga harapan yang hanya bicara cuman cukup dari sisi baik. Harapan ini baik, harapan itu jahat. Ada juga harapan cuma bicara dari sisi benar, yang ini benar, yang itu salah. Bisa juga, bisa seperti itu harapan itu. Nah, terakhir kita bicara parameter gitu. Parameter harapan ini apa? Apa yang kita bujukkan parameter harapan kita gitu? Apakah cuma sebatas duniawi saat ini? Itu pasti sasarannya berarti kesuksesan, ya. Atau parameter harapan kita sampai mau untuk akhirat gitu, kehidupan kekal, yaitu tidak cuma kesuksesan, berarti harus ada keselamatan gitu. Nah, tinggal kita timbang mau yang mana, mau lebih fokus untuk ke sukses dulu baru mencari keselamatan, atau mencari keselamatan dulu baru dapatkan sukses. Kalau firman katakan nonsen gitu, kalau kita bicara sukses dulu baru dapat selamat, nggak mungkin. Karena ada firman katakan orang kaya itu susah masuk surga, karena udah keburu sukses, dia udah nggak perlu Tuhan gitu. Nah, kalau Tuhan lebih senang, lebih pilih yang cari dong keselamatan dulu, berarti kan cari firman-Nya, cari Tuhan-Nya dulu gitu. Nah, setelah kita mengenal akan kebenaran, ya berarti kita akan dapat keselamatan, dan Tuhan janji bonusnya akan diberi kesuksesan duniawi. Rasanya jalan yang keselamatan lebih aman deh daripada yang kesuksesan dulu gitu. Kalau kita ukurannya duniawi itu kan parameternya untuk dunia fana.
Dunia fana itu kan sementara, berarti cuma sekitar berumur 70-80 tahun saja gitu. Menurut firman katakan begitu, 70-80 tahun. Nah, apa memang kita mau fokus seumur hidup sampai mati hanya untuk kesuksesan duniawi saja? Padahal waktu umur 80 kita meninggal, itu tidak ada yang dibawa gitu. Apakah itu berguna gitu buat turunan kita? Relatif. Kalau turunan kita nggak benar, keturunan kita nggak benar, itu malah meracuni keturunan kita. Tidak akan dapatkan selamat apa-apa. Jadi memang kalau hanya kesusahan dunia itu bahaya sekali. Cuman yang lucu, majority gitu, 90% mungkin, atau 99%, ya semua orang kok ubernya sukses duniawi gitu. Nah, kita yang punya pengertian kita mesti uber keselamatan malah disalahkan oleh dunia. Ini orang bodoh banget, ini orang aneh banget, ini orang gak waras, ini orang seperti ayam katanya, gak doyan nasi, gak doyan lauk, doyannya beras, padi, kayak ayam katanya. Kan bukan begitu gitu. Kalau kita bicara keselamatan itu kan bukan dijamin kalau keselamatannya kita dapat terus tidak sukses, kan tidak. Tuhan kan udah ciptakan satu paket gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa selamat dulu? Nah, Tuhan yang janji loh bahwa Tuhan itu tahu bahwa kita ini butuh kesuksesan dunia. Tuhan tahu itu. Nah, meskipun saya duga kalau ada beda gitu. Jadi kalau orang yang sudah mengenal kebenaran Tuhan sukses di dunia dibanding dengan orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan sukses di dunia akan beda sekali. Karena waktu orang yang sudah mengenal kebenaran sukses di dunia, saya pikir nanti ujung-ujungnya yang saya tangkap gitu, bukan kita udah tidak ingin apa-apa seperti orang dunia gitu ya. Kita jadi berasa meskipun kita sukses, kita berasa dari sisi income, dari sisi fasilitas ya cukup-cukup saja gitu. Karena memang kita udah diajar Tuhan bahwa hidup yang benar seperti itu gitu. Jadi ada quote kadang-kadang kalau saya cerita sama teman saya, kelimpahan bagi orang yang sudah mengenal kebenaran itu adalah kecukupan. Sekali lagi, kelimpahan bagi orang benar adalah kecukupan. Itu kuncinya itu, dan itu benar. Jadi waktu kita berlimpah itu bukan kita mikirin untuk kita, bukan kita pengen kita nggak khawatir hidup nanti gimana, kita udah hilang rasa khawatir itu kalau kita udah benar gitu. Kedua, kita nggak punya rancangan-rancangan yang hanya untuk bagaimana mencari kekayaan di dunia semata gitu, udah nggak ada ya. Bagaimana kita ingin berkehendak untuk cari kenikmatan hidup di dunia fana ini udah nggak ada. Jadi semua ya untuk Tuhan ujungnya gitu. Kalau memang kita sudah benar-benar pure mengenal soal kebenaran Tuhan, meskipun tidak mudah karena kita kan punya daging, kadang-kadang berontak untuk urusan itu. Nah, jadi parameter harapan seperti itu gitu. Jadi kalau saya lihat, memang ikut Tuhan itu, harapan itu nanti ujung-ujungnya bukan harapan dari kita karena kita udah capek ngarepin, ujung-ujungnya udahlah pasrah sama Tuhan aja gitu. Jadi timbulnya harapan itu setelah kita mengenal Tuhan akan berubah menjadi kepasrahan, akan pasrah gitu atas apa yang Tuhan suruh. Mau naik-naik, mau turun-turun ya kita jalan.